وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الهادي لمن يشاء بفضله، المضل لمن يشاء بعدله، والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده، سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه. وبعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل وهو أعلم بالغائب: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة الرسول والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير، ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه والثواب. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Saudara-saudara, Bapak Ibu jemaah Majelis Zikir wa Ta'lim Masjid Jami Al-Akhyar yang saya hormati dan muliakan, terkhusus segenap jajaran DKM Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Akhyar yang saya hormati dan muliakan, dan kepada seluruh jemaah para pencinta ilmu yang juga saya hormati dan muliakan, dan insya Allah semuanya selalu dirahmati, dimuliakan, dicintai dan diridhoi Allah Jalla Jalaluhu. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Di kesempatan siang hari ini kita sama-sama berkumpul, dipertemukan oleh Allah, disatukan hati dan langkah kita oleh Allah untuk sama-sama hadir duduk bersama di majlis Rasul dengan niat dan tujuan yang sama pula, yakni untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat dan sekaligus berharap akan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan kita semua, semoga apa yang menjadi niat kita siang ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu Saudara, siang ini saya ingin sampaikan kepada saudara tentang muhasabah pergantian tahun. Muhasabah atau evaluasi diri, karena kita sebagai umat Islam belum lama tahun Hijriah itu sudah berganti. Ya, ini juga perlu dicas, perlu diingatkan umat Islam. Jangan cuma tahun Masehi dipergemborkan, tapi ketika tahun Islam itu yang sudah nyata itu adalah tarikh Islam, tapi banyak dilupakan oleh umat Islam. Makanya sebagai momentum pergantian tahun Hijriah ini 1446 Hijriah, sebagai renungan kita bagaimana kita mengevaluasi diri kita dari tahun ke tahun. Setiap perganti itu bahwa sesungguhnya kita bukan bertambah sudah, tetapi justru berkurang. Saudara yang dirahmati Allah, sebelum ke arah itu saya ingin sampaikan sedikit saja tentang bulan yang sekarang kita berada di dalamnya, yakni bulan Muharram. Dan bulan Muharram ini, saudara, kita sama-sama maklum, salah satu bulan dari 4 bulan yang dimaksudkan Allah dalam Al-Quran, yang dihormati, disucikan, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah Muharram. Di dalam Quran surah At-Taubah ayat 36, di situ Allah sudah sampaikan dengan gamblang. Kalau kita sedikit ke tafsirnya,
وقال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم ila akhir ayat. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Seiring Allah menciptakan langit dan bumi, maka diciptakan bulan. Itu yang namanya bulan, dan juga sekaligus nama-nama bulan itu sendiri. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dihormati, ada 4 bulan yang disucikan oleh Allah, yang tentu saja dihormati, disucikan, dimuliakan oleh Allah ini memberikan pengaruh bagi kita, di mana kita diperintahkan untuk menghormati bulan-bulan itu. Kita isi dengan berbagai macam amal soleh, dan kita hindarkan diri kita dari berbagai macam kezaliman, baik zalim pada diri kita maupun zalim pada orang lain. Diharamkan kita berperang di bulan ini, diharamkan kita bermusuhan, berbuat dosa. Ya, bukan berarti di bulan yang lain kita boleh berbuat dosa, bukan. Kata Ibnu Abbas, 4 bulan yang dimaksudkan ini, ya, 4 bulan yang dimaksudkan ini bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lipat gandakan amaliyah kebaikan kita saat kita berada di bulan-bulan yang dimaksud. Dan bila kita berbuat dosa pun, dosanya pun terlipat ganda. Itu berbeda dengan bulan yang lain. Itu makanya dikhawatirkan oleh Rasulullah, 4 bulan ini mesti kita fokus untuk beramaliyah, bermuhasabah, sekaligus takarrub berbulan, jadi dekat diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Timbul pertanyaan kita, 4 bulan yang dimaksud itu apa saja? 3 bulan berdekatan posisinya, 1 bulan berseling beberapa bulan. Yang pertama bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, ini berdekatan ini. Tambah lagi Muharram, ini berdekatan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Berseling beberapa bulan masuk Rajab. Ya, Rajab itu juga bulan yang dimuliakan. Kalau kita duduk dalam keutamaan bulan ini, kita sama-sama maklum Dzulqa'dah dan Dzulhijjah ini bulan dimuliakan karena di dalamnya ada peristiwa bersejarah mendatangkan perintah Allah kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih putranya dan sekaligus melakukan prosesi perjalanan ibadah haji dan umrahnya. Itu terjadi pada bulan Dzulqa'dah ini. Ini sejarah yang luar biasa. Lalu bulan Muharram yang sekarang kita tempati, ini banyak kemuliaan-kemuliaan. Ya, bulan Muharram ini. Kenapa Muharram ini banyak kemuliaan, disucikan, dimuliakan oleh Allah? Karena ada satu hari di bulan Muharram yang kita kenal dengan Ashura, hari ke-10 di bulan Muharram. Ini banyak keagungan-keagungan yang Allah tampakkan, yang Allah berikan kepada kita. Ya, di antaranya di mana Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah dari api Namrud itu pada tanggal 10 Muharram. Dan juga Nabi Adam dilemparkan ke surga karena kesalahannya juga di tanggal 10 Muharram. Ya, kemudian Nabi Yunus ketika keluar dari perut ikan paus karena hukuman Allah, ya, tidak bersabar dalam berdakwah, juga tanggal 10 Muharram. Lalu diselamatkan Nabi Allah Musa alaihissalam beserta umatnya ketika itu dari serangan Firaun, juga di tanggal 10 Muharram. Jadi banyak lagi. Nah, itu keistimewaan yang luar biasa. Nah, karena itu banyak amalan-amalan yang mesti kita lakukan di bulan ini. Ya, di samping kita banyak bersedekah, menyantuni anak yatim, lalu kita juga disunahkan untuk berpuasa, Tasu'a dan Asyura. Nah, ini semua amalan yang apabila kita lakukan, semua berlipat ganda. Nah, karena itu jangan pernah kita tinggalkan bulan yang suci ini, bulan yang mulia ini. Jangan pernah kita juga melakukan kezaliman di sana sini. Jangan kita zalim pada diri kita, zalim kepada orang lain, zalim kepada Allah dan Rasulnya. Kita tinggalkan semua. Kita bertobat bulan ini sebagai bulan muhasabah, bulan evaluasi sudah. Ya. Bagi tahun pergantian ini, tahun evaluasi kita. Nah, tentu saja kalau kita
mengevaluasi diri. Sudah setiap saat dianjurkan Nabi, setiap saat kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW mengevaluasi diri kita. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu pernah menyebutkan di dalam kalamnya, kata Sayyidina Umar apa? Zilu anfusakum qabla an tuzan. Timbang diri kami sebelum ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita ditimbang oleh Allah, timbang dulu diri kita. Lalu kemudian hasu anfusakum qabla an tuhasab. Hisablah diri kalian, perhitungkan diri kalian, evaluasi diri kalian sebelum dievaluasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah yang sudah mengevaluasi kita, kita mempertanggungjawab semua apa yang kita lakukan di muka bumi. Karena itu sebelum kita dievaluasi dihisab oleh Allah, maka sama-sama kita evaluasi diri. Kalau kita ingin mengevaluasi diri ini banyak kita evaluasi, kita hitung dari kita banyak, dari mulai kita balik sampai sekarang itu banyak. Maka untuk menspesifikkan evaluasi itu, kita rujuk pada hadis tadi. Ya, di dalam keterangan hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menunjukkan dan menyebutkan ini hadis sahih. Kata Nabi apa? La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Ya. Tidak akan pernah bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga ia ditanya 4 hal oleh Allah. Dan 4 hal inilah yang saya kira untuk menjadi renungan kita, muhasabah diri kita, supaya kita saat nanti dievaluasi oleh Allah, ditanya oleh Allah, kita sudah bisa mempertanggungjawab sesuai dengan tuntunan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. 4 hal yang dimaksudkan Nabi itu apa yang nanti ditanya oleh Allah? An umrihi bima afna, tentang umur yang selama ini Allah berikan, untuk apa saja kita gunakan. Lebih banyak maksiatkah atau lebih banyak taatkah? Lebih banyak dosakah atau lebih banyak pahalakah? Ini yang menjadi pertanyaan kita, umur kita ini. Karena setiap tahun berganti, umur kita bukan bertambah, tapi justru berkurang. Mungkin dosa yang bertambah. Wa umrina kisun bi kulli yawm wa dhanbi zaid Fatimah. Itu kata Sa'id Ibnu Nawas, ya. Abu Nuwas dalam Sa'id kan gitu. Ya, kata Abu Nuwas, wa umri nakis, umurku setiap saat ini di kuliah berkurang, bukan bertambah. Setiap hari berkurang umur. Wa dhanbi zaid Fatimah. Sementara dosaku bertambah setiap hari, setiap saat. Bagaimana kami menanggungnya? Jadi yang perlu kita renungi umur itu, terutama umur-umur yang sudah di atas kepala 4 ke atas, itu menjadi renungan. Kita hidup gak lama lagi sudah, betul? Betul? Ada gak yang mau lama hidup di sini? Ada gak yang pengen 100 tahun, 200 tahun? Ada gak? Bagaimana? Kalau antum pengen umur panjang, semua pengen doa umur panjang nih. Tapi kalau Allah ijabah, antum ngeri juga sudah. Orang lain udah buka pada ada, antum ada sendiri. Nanti yang nguburin antum siapa? Bahkan kalau kita renung dalam surah Yasin, ya, dalam surah Yasin ini, kalau umur panjang itu nanti kita ingin membuat repot saudara kita, anak-anak kita, istri kita, tetangga kita, keluarga kita. Surah Yasin itu, wa man nu'ammirhu nunakkishu bil khalqi afala ya'qilun. Siapa orang yang kami panjangkan umurnya, kami kembalikan dia seperti semula, kejadian semula, seperti bayi lagi sebenarnya. Orang kalau udah umurnya tua, udah renta 70 ke atas, itu udah dikembalikan oleh Allah seperti bayi sebenarnya. Ini umumnya, tapi ada kriteria khusus bagi orang-orang yang tidak dipikunkan oleh Allah ketika dia berumur panjang, walaupun umurnya ratusan, katakan 120, 130 misalnya umur orang Indonesia. Itu terjadi pada wali-wali Allah, ulama-ulama Allah, ar-rasikhuna fil ilm, yang mendalami keilmuannya dan dekat dengan Allah, sering membaca Quran, sering tahajud, sering zikir, ahli salat, umurnya panjang, saat tua tak akan pernah dipikunkan oleh Allah. Itu kunci. Ya, itu yang khusus.
Kalau umumnya rata-rata manusia kalau umurnya udah 70 ke atas ke sana, itu udah mulai dia lupa, betul? Udah mulai dia gak kuat lagi beribadah, gak kuat berdiri, saudara. Bahkan kalau itu dia udah buang air kecil di situ, buang air besar di situ, repot anak-anaknya, saudara. Maka kalau antum minta kepada Allah, jangan minta umur panjang, saudara. Antum kalau minta sama Allah, berdoa minta umur berapa? Hah? Umur apa? Umur yang berkah, begitu. Ya Allah, berikan kepada umur yang barokah, begitu aja ngomongnya. Ya. Atau bisa juga kata ulama-ulama kita begini, saudara. Sebenarnya ketika antum berdoa meminta umur panjang, ada sebagian ulama mengatakan itu tidak boleh kau minta umur panjang kepada Allah, karena umurmu sudah dibatasi oleh Allah. Gak perlu kau minta lagi umur panjang itu. Nah, ini kata sebagian ulama. Ada sebagian lagi mengatakan karena ini harapan kepada Allah dan kita meminta kepada Allah itu boleh-boleh saja mintanya, asal meminta umur panjang itu dinisbahkan pada ketaatan. Itu yang mengatakan ulama boleh meminta umur panjang di saat kita menisbahkan umur panjang itu kepada ketaatan, itu boleh. Tapi kalau kita meminta umur panjang saja, itu nggak boleh, kata ulama. Allahumma tawil umurana bi ta'atillah. Ya Allah, panjangkan umur kami di dalam taat kepada Allah, di dalam taat kepada-Mu. Ini diubahkan oleh ulama, dibolehkan. Tapi kalau kita minta umur panjang saja, itu tidak boleh, ketemu. Karena umurmu sudah dibatasi oleh Allah. Tidak perlu kau minta lagi. Kalau minta umur panjang sebagai harapan, nisbahnya adalah taat, boleh, kata ulama. Makanya kalau antum ada teman saudara ulang tahun, itu jangan bilang panjang umurnya, panjang umurnya. Jangan bilang begitu. Barakallahu fi umrik, semoga Allah memberkahi umurmu, berkah umurnya, berkah umurnya, begitu. Jangan panjang umurnya. Bahkan